Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Tradara SAUSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita untuk minggu depan di tanggal 18 Agustus ya 2025. Yang dimana di sini kita lihat pada time frame 1 jam ya, saat ini masih berada dalam tekanan seller ya, berada dalam tekanan seller, terlihat jelas harga bergerak ya. Kalau kita mencoba untuk tarik garis trendline ya, kita lihat di sini dia masih dominan cenderung melakukan penurunan ya, masih dalam tren dominan bearish ya, atau seller masih dominan pada saat ini. Walaupun saat ini harga sedang dalam kondisi sideways ya, harga dalam kondisi sideways di area ini ya, dia masih sideways di sini dan sedang mencari titik area-area berikutnya dia. Jadi zona penting yang harus kita perhatikan untuk saat ini yaitu ada di area support ya. Ini kita hapus dulu. Sebagai area penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah di area supportnya. Di area ini kita bisa ambil di kisaran area ini ya. Ini sebagai area support kita yang saat ini kita harus perhatikan. Area support penting ya untuk saat ini. Di harga 3334 sampai 3329. Oke, jadi ini adalah area support penting yang harus kita perhatikan untuk penentuan ya, apakah dia akan melanjutkan penurunan atau akan terjadi kenaikan kembali. Dan saat ini untuk resisten yang harus kita perhatikan juga adalah di kisaran area ini ya. Ini adalah resisten penting yang harus kita perhatikan untuk saat ini. Di 3346 dan 3349 ya. Kita ambil saja di 334 ya, kita ambil di 3349 ke 3338 ya, 3346. Oke, jadi ini adalah area resisten penting yang harus kita pantau ya. Jadi di sini ada demand, ini sebenarnya area demand juga ya, tapi kita masukkan saja sebagai support. Dan kemudian selama harga ya di bawah dari area 3349 dan 3346 ini, bearish masih atau tekanan seller masih kuat untuk saat ini ya. Jadi kuncinya ada di dua area ini, yang dimana apabila dia mampu untuk breakout trendline ya, apabila dia mampu breakout trendline ya, jika nanti dia break trendline di hari Senin ya, pada saat pembukaan market ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan adalah di area 3349 dan 3346, yang dimana apabila ini belum mampu di breakout masih ada opsi dia akan sideways seperti ini. Jadi tinggal dia menunggu kapan waktunya untuk breakout, apakah dia breakout resisten atau dia akan breakout support ya, yang dimana apabila dia breakout resistennya ada potensi untuk menguji kembali di area, kita tandain dulu di kisaran 3369 dan 3375. Ini resisten berikutnya ya. Jadi untuk saya pribadi, saya trading di SAUSD sendiri itu hanya menggunakan teknik support dan resisten, supply and demand, dan beberapa teknik-teknik lainnya ya. Jadi mengapa saya selalu menggunakan itu, karena memang mau strategi apapun itu ataupun metode apapun itu, semua akan berpacu pada yang namanya support dan resisten ya. Terlebih lagi untuk trading SAUSD sendiri. Jadi ini untuk target kenaikan dari SAUSD apabila dia mampu untuk breakout trendline dan juga resisten penting yang ada di 3349 dan 3346, karena dari hari Jumat ya, harga tidak mampu untuk break dari area tersebut. Nah, kalau kita coba garis tarik Fibonacci retracement dari swing high-nya ke swing low,
Di area 3357 dan 3365 ini ada area golden level ya, atau golden area di kisaran ini. Oke, jadi masih ada kemungkinan harga akan tertahan di sini. Jadi untuk skenario-nya beberapa skenario akan saya perlihatkan untuk saat ini ya. Jadi ada kemungkinan ini dia retest dulu ke bawah, atau dia akan sideways di area-area ini, atau dia akan retest ke area resisten penting yang sudah dia breakout, yang dimana sebagai syarat dia adalah break and retest ya. Jadi dia break kemudian retest lagi untuk melanjutkan kenaikan ke resisten utamanya, itu di 3369 dan 3375. Jadi itu untuk skenario kenaikan saat ini yang bisa saya berikan untuk teman-teman semuanya. Dan untuk skenario penurunan ya, untuk skenario penurunan apabila dia berhasil breakout dari support pentingnya di 3334 dan 3329, ada beberapa area penting yang harus kita perhatikan. Maka kita akan melihat dulu di area atau harga sebelumnya ya. Ini kita akan tandain. Ini adalah resisten sebelumnya yang di breakout dengan candle atau momentum yang cukup besar, yang dimana di sini ada area imbalance ya, ada area imbalance di sini ya, imbalance, dan juga bisa masuk juga fair value gap ya. Ini BA masuk fair value gap. Jadi kalau kita tandain fair value gapnya itu ada di kisaran area ini. Jadi cukup luas ya untuk fair value gapnya di 3332 dan 3312. Itu untuk fair value gap untuk saat ini yang kita lihat. Namun saya di sini akan berfokus pada support dan resistance sebelumnya ya. Ada di sini untuk area support sebelumnya. Kemudian di sini ada resisten yang akan kita tandain sebagai target penurunan apabila terjadi penurunan ya. Jadi untuk area-area ini masuk dalam area fair value gap juga ya. Jadi kita memanfaatkan area tersebut saja. Jadi itu yang akan kita pantau untuk saat ini. Oke, jadi ketika dia breakout dari support ya, ketika dia breakout dari area penting ini, maka targetnya dia akan melakukan penurunan ya, dari dia break and retest lagi ke area bawah sini di kisaran 3314 dan 3310. Itu untuk target penurunan dari pantauan saya sendiri. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya, dan silakan dipantau konfirmasi-konfirmasi yang ada, karena untuk target-target ini bisa saja tidak terpenuhi apabila ada kejutan atau pergerakan yang luar biasa dari market sendiri ya. Kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu untuk informasi news ya, untuk minggu depan di tanggal 18 sampai 24. Untuk hari Senin tidak ada news high impact yang akan rilis ya. Untuk hari Selasa ada inflasi untuk Kanada. Ini juga bisa berpengaruh terhadap pergerakan dari SISD sendiri ya, karena juga Kanada merupakan pemasok emas yang besar. Jadi kita harus perhatikan juga area ini di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga building performance ya yang akan rilis di hari Rabu, inflation rate untuk GBP. Kemudian hari Kamis ada FOMC ya. Ini yang akan kita tunggu-tunggu atau kita akan perhatikan, karena FOMC ini akan memberikan dampak yang sangat volatil terhadap market ya. Terlebih lagi beberapa isu-isu geopolitik dan juga tarif Trump yang saat ini masih belum jelas ya untuk hasilnya seperti apa, dan juga Trump menekan kepada Jeremy Powell ya untuk menurunkan suku bunga ya. Jadi yang itu yang harus kita perhatikan, yang dimana untuk Powell akan pidato itu di hari Jumat ya, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi minggu depan ini akan ada beberapa kejutan-kejutan yang akan terjadi. Intinya tetap jaga money management saja ya, jangan sampai kalian akan mengalami resiko besar ya yang kalian ambil apabila memaksakan di market yang seperti ini, yang dimana ada beberapa isu-isu atau news-news yang akan rilis. Jadi jangan abaikan news juga ya. Usahakan selalu memantau prediksi news dan berita-berita lainnya di beberapa penyedia platform penyedia berita news ya yang akan rilis yang berpengaruh pada SAUSD, utamanya juga ke indeks dolar ya. Ada kemungkinan juga untuk secara pandangan saya, kemungkinan besar untuk hari Senin dan Selasa ini
Jika tidak terjadi breakout ya, akan terjadi fake break atau dia akan cenderung sideways di area resisten dan supportnya. Jadi harap hati-hati saja untuk teman-teman semuanya, jangan sampai kalian terjebak ya untuk di kondisi market seperti ini. Kita akan coba cek indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri ya, di sini dia mengalami penurunan lebih dalam ya, karena di sini dia tidak mampu untuk memantul di area yang sudah saya sampaikan di analisa sebelumnya. Jadi di sini saya akan coba hapus ya, ini saya akan hapus, kemudian saya akan pantau lagi seperti apa pandangan yang akan saya berikan. Kalau kita lihat dari pergerakan saat ini, indeks dolar mengalami penurunan, dan kalaupun terjadi koreksi bisa sampai di area ini sebagai titik koreksinya di golden ratio Fibonacci. Namun kalau kita lihat dari volume candle yang terbentuk, kita akan coba cek dulu time frame daily. Time frame daily-nya di sini sebenarnya ada konfirmasi bullish engulfing ya, namun ternyata tidak valid karena ada candle bearish yang cukup besar juga untuk memberikan perlawanan. Dan kalau kita tarik Fibonacci di time frame daily-nya, kita akan coba lihat. Oke, saat ini dia berada dalam zona golden level ya. Dia dalam zona golden level, jadi kita bisa asumsikan akan kembali ke time frame 4 jam. Kita bisa asumsikan apabila ini terjadi koreksi ke atas dulu ya. Ya, terjadi koreksi ke atas dulu, kemungkinan besar dia akan koreksi ke area ini untuk melanjutkan penurunan ya. Kita akan lihat dulu target. Untuk target minimalnya di kisaran area ini, kita tandain dulu di 97.64 dan 97.50. Itu untuk target penurunan dari segi analisa saya sendiri. Jadi kalau kalian punya pandangan masing-masing, kalian juga bisa sampaikan di kolom komentar. Kemudian untuk kelanjutannya, ketika dia break dari area 98.19 dan 98.32, ada potensi untuk menguji ke area atas lagi di sini. Itu untuk sementara ya, untuk pantauan saya pada analisa kali ini. Untuk indeks dolar sendiri ya, di kisaran area 98.46 dan 98.66, karena beberapa isu-isu juga yang ada, jadi kita harus patut waspada atas pergerakan-pergerakan yang terjadi, karena indeks dolar saat ini sangat berpengaruh memang terhadap pergerakan SAUSD sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.